Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi kali ini aku bakal bahas topik seputar tentang niche. Niche adalah sesuatu yang sangat penting banget bagi kalian yang ingin jadi seorang content creator, afiliator, semuanya ya. Jadi bagi kreator yang pengen jadi kreator yang menghasilkan, elite kreator ya, yang bisa memonetisasi kontennya, harus memilih niche. Nah, niche ini sebenarnya ceruk ya, atau ceruk pasar, atau kamu tuh pengen dikenal sebagai siapa? Kamu ingin dikenal sebagai seorang konten kreator masak kah, atau konten kreator gadget, konten kreator elektronik, konten kreator fashion, dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Atau kalian pengen jadi konten kreator edukasi juga bisa. Sebenarnya di antara yang aku pahamin sejauh ini, niche itu aku bagi menjadi dua. Pertama, niche itu bisa menjadi diri kamu sendiri. Jadi kita tuh gali keahlian kita, passion kita, hobi kita apa, dan kita coba untuk mengeluarkan itu semua ke dalam konten-konten kita. Tetapi ada juga niche yang menjadi diri orang lain, di mana kita coba tiru orang-orang di luar sana yang menurut kita bagus dan akhirnya kita meniru ya. Dan itu sah-sah saja dan tidak ada masalah. Tetapi itu kembali ke diri kita masing-masing. Bagiku, aku menjadi konten kreator film beberapa tahun terakhir, aku tidak ingin sama sekali menjadi seperti konten kreator film lainnya yang review film seperti misalnya Pak Joni gitu ya. Pak Joni siapa ya? IQ7 gitu ya. Aku nggak pengen seperti itu, tetapi aku improvisasi dengan style atau gaya aku sendiri. Itulah kenapa di konten-konten aku itu ada ciri khasnya sendiri, walaupun sejauh ini belum punya basis fans yang terlalu besar karena subscriber aku baru sekitar ya 900 ribuan, masih kecil banget. Menurut aku itu adalah hal yang paling fundamental bagi kita yang ingin menjadi seorang content creator atau afiliator gitu ya. Sebenarnya niche ini adalah sesuatu yang paling penting karena tanpa niche kita bakal bingung ya, bahkan penonton kita juga bakal bingung sebenarnya dia ini konten kreator apa gitu kan. Kalau misalnya kita nih bahas tentang parenting, padahal kita sendiri ya jadi orang tua pun belum gitu. Atau kita coba bahas tentang dunia kesehatan, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ABC, tetapi kita bukan dokter gitu. Jadi sesuatu itu tidak akan pernah bisa menjadi karena kita bukan basic atau keahlian kita di sana. Maka penting banget buat diri kita menentukan keahlian kita itu apa, dan passion kita itu apa, dan hobi kita itu apa, sehingga bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama. Tugas kita adalah kenali passion ya. Kenali passion kita. Jadi selama ini sekarang umur berapa? Misalnya umur 25 tahun atau 30 tahun, atau 20 tahun, 20 tahun terakhir apa sih yang menjadi fokus kita gitu? Apakah kita fokus kepada dunia gadget, atau kita fokus kepada dunia traveling, atau kita fokus kepada dunia fashion, beauty gitu ya, bisa aja. Atau kita tentang olahraga outdoor gitu ya, naik-naik gunung, atau kita bisa juga passionnya di bidang home living gitu ya, alat-alat rumah tangga yang menurut kita penting untuk di share, itu bisa menjadi niche yang tertentu. Jadi dari sanalah kita bisa membuat konten seputar apa yang sudah kita putuskan gitu ya. Kalau aku pribadi, karena setahun terakhir adalah setahun percobaan, jadi aku cobain semua niche. Tetapi mau nggak mau harus fokus juga gitu loh. Menjadi diri orang lain itu tidaklah mudah, maka menjadi diri kita sendiri itu adalah hal yang paling fundamental dan penting. Aku nge-review film itu karena suatu pekerjaan aja, dan kenapa? Ya menurutku aku hobi nonton film, dan aku bisa cuman sekedar buat nge-reaction film dan sharing tentang seputar film yang menurut aku bisa dijadikan AdSense gitu ya, lewat monetisasi konten itu tersebut gitu ya. Makanya aku pilih platform itu. Ya makin ke sini aku semakin paham bahwasanya ya kita nggak perlu jadi hal yang terlalu unik, tetapi menjadi unik itu penting. Jadi ya ada di tangan kalian sendiri, pengen jadi diri sendiri atau orang lain.
Intinya adalah kenali passion Anda itu adalah hal yang paling penting. Kamu jagonya apa, hobinya apa, keahliannya apa. Kita bisa share dan kita bisa menjadi fokus di niche tersebut. Seperti itu. Terus kita langsung aja masuk ke evaluasi ya. Eh, Evaluasi keahlian kita itu apa sebenarnya? Apakah kita itu seorang nutrien gitu ya, ahli nutrisi dan kita juga hobi masak, maka at the end kita bisa bahas tentang resep makanan sehat gitu ya. Karena itu penting juga gitu ya. Terus juga misalnya kita beberapa kali menggunakan skincare dan menurut kita skincare ini cocok di kulit kita yang misalnya berjerawat atau kemerahan, kita bisa rekomendasiin juga produk-produk yang berhubungan dengan skincare seperti itu ya. Nah, balancing itu semua itu menjadi hal yang paling penting guys. Jadi mencari keseimbangan ya. Misalnya kita memang hobinya traveling dan kita juga hobinya travelingnya itu yang berhubungan sama budget traveling, maka kita bisa jadi konten kreator travel budget gitu. Gimana cara dapetin tiket murah, gimana caranya mendapatkan tiket promo, pesawat, hotel, dan itinerary yang bisa kita bantu, bisa kita share di sosial media kita. Nah, dari situlah berikan keseimbangan itu. Atau kita misalnya yang seperti tadi, kita hobinya masak, kita bisa share tentang resep masakan, tetapi bukan resep masakan yang acak-adul ya. Semua resep masakan kita share, tetapi kita ada keseimbangan. Misalnya kita hobi makanan atau masakan yang sehat, maka kita bisa ngasih resep-resep sehat ya. Masakan yang sehat itu seperti apa gitu. Gitu ya. Karena ada juga konten kreator yang mereka nyarankan ya makannya daging doang. Wow, itu gimana? Nah, itu menjadi topik yang penting. Jadi dia bisa menjadi orang bisa tahu, oh ternyata dia fokus di bidang nutrisi dan kesehatan gitu kan, bagaimana cara menurunkan berat badan, menaikkan berat badan dengan makanan sehat dan ini sebenarnya needs ini terkait juga dengan riset pasar, apalagi kalau kita mau fokusnya di afiliator ya, atau kita bisnis, kita mau nggak mau harus riset pasar, produk apa yang lagi viral. Jadi needs ini ya kita harus nurunin egosentrisnya kita, dan kita nggak bisa aku kan passionku adalah otomotif, aku nggak mau sharing tentang dunia gadget gitu ya kan, atau kita nggak mau sharing tentang dunia travel gitu, karena aku kan maunya otomotif aja gitu. Tapi kalau menjadi afiliator itu nggak bisa, karena kita bisa aja mau nggak mau harus terjun ke sana, karena goalnya kan bukan lagi apa ya, bukan lagi buat keren-kerenan doang, tapi ini goalnya udah memonetisasi konten gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus review ya. Makanya bagi teman-teman yang mau lebih luas, aku saranin niche-nya itu lifestyle, karena niche lifestyle itu lebih lebih apa ya, lebih fleksibel. Kita bisa cobain semua hal dan kita bisa sharing semua hal, mulai dari kebiasaan sehari-hari, kesehatan kamu, cara kamu ngelola kesehatan, cara kamu jaga kesehatan seperti apa, cara kamu budgeting traveling seperti apa, cara kamu belajar bagaimana, cara kamu ngatur waktu kayak gimana, cara kamu berteman seperti apa, kalian bisa sharing tentang bagaimana kamu cara belanja, belanjaan apa saja yang suka kamu beli. Nah, itu lifestyle banget sih. Jadi kamu bakal lebih fleksibel, bahkan kamu bisa bahas ya tentang diri kamu sepenuhnya gitu, karena ini kan menjadi seorang konten kreator, bukan menjadi seorang pebisnis ya. Pebisnis kan dia memang harus fleksibel, apa yang orang butuhin kita sediain gitu loh. Kan sesederhana itu kan sebenarnya. Ya, tetapi kalau misalnya memang mau di era konten kreator harus fokus satu hal, fokus one thing, yang hal itu bisa benar-benar kamu ahli dan jago di sana. Dan nggak usah terlalu menjelimet juga, karena ada dua versi ya. Ada orang yang harus riset pasar, ada orang yang nggak perlu riset pasar. Jadi orang yang riset pasar ini dia mencoba mencarikan kebutuhan orang lain gitu ya. Jadi misalnya kita tahu nih sekelompok target market, sekelompok anak-anak SMA gitu, mereka butuh tentang materi untuk lulus apa ya, lulus ujian nasional, enggak lagi ya, dia lulus perguruan tinggi dan dia mencarikan materinya dan dia mencarikan pembicaranya, kemudian dia memberikan
soal-soal untuk anak sekolah SMA itu. Nah, itu bisa menjadi sesuai target market ya, atau pebisnis yang membutuhkan ilmu bisnis sehingga kamu cariin orang yang bisa ngajarin bisnis ke mereka, dan itu bisa menjadi niche yang potensial karena sesuai dengan target market. Tetapi kalau kamu mau menjadi diri kamu sendiri dan kamu mengajarkan sesuai dengan keahlian kamu sendiri, itu juga bisa, dan itu banyak yang main juga. Jadi emang ada dua versi di sini ya. Aku udah jelasin tadi ya. Ya, kita harus jadi diri kita sendiri yang sebenarnya apa sih yang kita bisa gitu kan. Kalau misalnya memang belum bisa ke ranah yang memberikan sesuai kebutuhan target market, ya udah, kamu jagonya apa, kamu bantu di sana gitu ya. Kamu kasih solusinya di sana gitu. Ya, dan terakhir yang juga paling penting adalah eh, tes ya. Tanpa tanpa tes, tanpa menguji dan mengevaluasi, setelah menemukan needs kita itu semuanya akan sia-sia tanpa adanya action. Jadi mau nggak mau kita harus segera mengujinya ya. Tes ini nih, needs yang kita pilih ini cocok nggak nih buat audiens kita, dan kita evaluasi terus setiap hari, kira-kira apakah ada peningkatan. Karena ini kan terkait dengan yang namanya, sebenarnya kalau goalnya cuman cari views sih gampang ya. Kita bisa bikin konten-konten yang viral, kita juga bikin juga gitu kan. Atau kita misalnya kita mau jadi konten kreator yang diri kamu sendiri, itu is not easy, but itu bakal ini sih, bakal sustain ya, sustainable. Karena ya ada dua kubu ya, berarti aku simpulin di sini. Ada yang orang-orang yang needs-nya itu menjadi diri sendiri, dan ada juga yang menjadi orang lain, dimana konten yang meniru ini adalah konten yang sangat cepat juga, tetapi it's okay gitu kan. Ya, pastiin diri kamu nggak kebingungan dari materi yang aku sampaikan ini, karena needs ini sebenarnya bisa menjadi hal yang fundamental banget dan penting, mau nggak mau kita harus punya gitu ya. Oke guys, itu aja sekian dari aku tentang niche ya. Kategori apa yang mau kita pilih dan mau ngonten di bidang apa, itu ada di diri kamu. Buat teman-teman yang masih bingung menentukan niche-nya, kalian bisa join ke komunitas, dan aku bakal bantu kalian menemukan niche yang cocok bagi teman-teman semua. Karena memang niche ini sometimes ya butuh mentor yang ngebantu kita biar kita tuh tahu niche apa sih yang sebenarnya cocok dan bisa kita lanjutkan di konten kita, biar nggak stuck di situ-situ aja. Oke, sekian, terima kasih, and see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.